Selamat datang di channel YouTube Anak Lebak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Channel YouTube Anak Lebak adalah channel terpercaya tentang video bertema pendidikan. Terima kasih kalian telah menonton channel YouTube Anak Lebak. Subscribe ya, biar kalian tahu tentang video terbaru kami. Dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang berbahagia. Puji beri syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa atas kekuasaannya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul ya, walaupun saya tidak bisa secara fisik langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu, namun melalui konferensi ini kita bisa bertemu ya, untuk sama-sama mungkin yang pertama saling mengenal dulu lah, dan yang kedua adalah silaturahmi sekaligus bagaimana kita secara bersama-sama untuk mendiskusikan hal-hal yang tentunya bagaimana Bapak dan Ibu untuk meningkatkan mutu ya, pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu semua. Nah, tentunya Bapak dan Ibu mungkin beberapa Bapak dan Ibu kepala sekolah sudah seringkali untuk mengikuti kegiatan atau mungkin juga pada hari ini baru pertama kali bertemu dengan saya Bapak dan Ibu. Nah, izinkan saya juga memperkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Iwan Kurniawan Bapak dan Ibu. Sebelumnya Kepala PLP ada Pak Salam Somad ya. Saya sejak tanggal 6 September 2019 saya kebetulan diamanahkan untuk bersama-sama teman di LTP Banten ini ya, untuk membangun baru sistem pendidikan lah di LTP Banten ya, yang sebelumnya saya berada di LTP Kalimantan Barat ya. Jadi kurang lebih hampir tanggal 6 September tahun ini sudah memasuki tahun saya berada di Banten ini ya. Mohon maaf kiranya mungkin juga saya belum bisa hadir ya sekolah Bapak dan Ibu apalagi masa pandemi COVID-19 ini ya. Namun demikian tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi atau berkomunikasi ya melalui media baik itu media telepon atau media digital ini. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya saya juga berharap Bapak dan Ibu bisa dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa melaksanakan tugas dan aktivitas yang memang kami pandang Bapak dan Ibu kepala sekolah ini cukup berat tugasnya saat ini, apalagi tuntutan orang tua ya. Saya sadari itu baik di Kabupaten Lebak maupun di Pandeglang ini tuntutan orang tua ini sekarang ini sudah menginginkan adanya aktivitas sekolah tatap muka ya secara langsung. Namun demikian kita perlu mengutamakan tadi kesehatan dan keselamatan dari peserta didik, Bapak dan Ibu juga kepala guru, dan tentunya perlu dikaji lebih dalam bagaimana kesiapan Bapak dan Ibu sekolah dari pihak sekolah, kemudian juga ketersediaan orang tua untuk bisa support aktivitas pembelajaran secara tatap muka ini jadi penting ya. Nah, sebagaimana juga Bapak dan Ibu tahu bahwa kemarin pada beberapa minggu yang lalu bahwa sudah dilakukan ya berdasarkan SKB akan dilakukan revisi dari SKB yang sebelumnya ya, akan dilakukan relaksasi untuk proses pembelajaran secara tatap muka pada zona kuning ya, yang dulunya ada zona hijau sekarang akan diberikan relaksasi kepada zona kuning, tentunya dengan memperhatikan beberapa tahapan. Yang pertama adalah hal-hal ditetapkan keputusan dari gugus tugas yang akan menyatakan bahwa daerah Bapak dan Ibu berada pada zona kuning ya, untuk bisa terus melaksanakan tahapan berikutnya. Yang selanjutnya pemerintah daerah apabila memutuskan untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka ya. Nah, ini harus ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa akan melakukan proses pembelajaran tatap muka. Kemudian juga nantinya sekolah akan mempersiapkan mempersiapkan lembar kerja ataupun kesiapan yang akan menjadi support dalam proses pembelajaran tatap muka, seperti tempat sanitasi cuci tangan, kemudian termogan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi
faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Dan yang terakhir adalah kesediaan orang tua untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka dan memberikan izinnya kepada sekolah untuk melaksanakan tatap muka dan akan melepaskan gurunya yang membebaskan siswanya untuk mengikuti proses pembelajaran secara tatap muka. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sebagaimana informasi yang juga Bapak dan Ibu peroleh, ada dua hal yang sudah dilakukan, ya. Yang pertama adalah penyederhanaan muatan kurikulum yang tidak lagi memprioritaskan pada target kurikulum, ya. Karena memang kondisinya adalah kondisi tidak ideal, kondisi tidak normal, sehingga sudah ditetapkan kompetensi dasar yang prioritas, yang esensi, yang penting untuk disampaikan pada peserta didik kepada Ibu, ya. Nah, ini juga sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, pada beberapa kesempatan juga disampaikan, sebenarnya memang diperlukan kompetensi yang prioritas, yang harus kompetensi dasar yang prioritas yang harus akan ditetapkan untuk disampaikan kepada peserta didik kepada Ibu, sehingga muatan target kurikulum itu menjadi nomor 2, ya. Namun demikian yang dipentingkan adalah bagaimana proses pembelajaran ini tetap berlangsung dengan menyampaikan materi-materi yang esensial yang disampaikan kepada peserta didik Bapak dan Ibu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah khusus untuk jenjang SD telah disiapkan modul-modul yang nantinya bisa digunakan oleh siswa maupun guru dan juga orang tua yang nantinya akan melakukan pendampingan kepada peserta didik Bapak dan Ibu, ya. Dan sekali lagi, kalau nantinya pada pemerintah daerah atau gugus tugas memastikan bahwa daerahnya belum diperkenankan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, tentunya pilihan pembelajaran secara jarak jauh, ya, proses pembelajaran secara jarak jauh ini menjadi pilihan dengan memperhatikan potensi, dengan memperhatikan kesiapan peserta didik Bapak dan Ibu, dengan memperhatikan daya dukung dari orang tua, ya, sehingga nantinya Bapak dan Ibu esensinya adalah bagaimana Bapak dan Ibu harus terus melaksanakan pelayanan pendidikan melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ya, berdasarkan pengalaman yang sudah Bapak dan Ibu alami, ya, tentunya banyak sekali hambatan yang dialami, ya, dalam proses pembelajaran jarak jauh, yang mungkin juga ditemukan di sekolah Bapak dan Ibu, ya, karena masing-masing sekolah memiliki latar belakang dan juga potensi yang berbeda. Nah, tentunya tidak serta-merta pembelajaran secara online, ya, pembelajaran secara online menggunakan fasilitas teknologi informasi ini menjadi pilihan yang paling baik, ya, menjadi pilihan yang paling baik. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana nantinya Bapak dan Ibu bisa merancang suatu proses pembelajaran yang betul bermakna bagi Bapak dan Ibu juga, bermakna bagi peserta didik Bapak dan Ibu, sehingga nantinya proses pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan materi esensi atau kompetensi dasar yang prioritas yang Bapak dan Ibu sampaikan melalui pembelajaran, baik secara jarak jauh tadi ataupun secara campuran atau blending. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, itu terkait dengan bagaimana kondisi saat ini, ya, yang Bapak dan Ibu hadapi dan juga mungkin kami hadapi, untuk bisa terus melaksanakan layanan pendidikan, ya, yang tentunya dari sisi guru itu proses pembelajaran yang harus dilakukan. Di sisi lain, kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah juga diharapkan bisa menjaga fungsinya, di mana kepala sekolah nantinya adalah yang pertama adalah bagaimana memberikan support, ya, memberikan support kepada para guru melalui kebijakan yang mungkin bisa diambil. Di antaranya juga sudah ada relasi dalam penggunaan dana bos untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kepala sekolah ini bisa melakukan atau memastikan proses pembelajaran secara jarak jauh ini bisa terlaksana dengan bagaimana yang diharapkan. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu, ya, sehingga nantinya Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi, ya, di mana titik-titik lemah yang atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran secara jarak jauh, ya,
sehingga nantinya para guru merasa terbantukan dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin Bapak dan Ibu akan ambil bersama dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana nantinya Bapak dan Ibu guru bisa melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran maupun aktivitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga nantinya aktivitas proses pembelajaran ini dipastikan dalam kondisi yang memang betul sesuai dengan standar maupun sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Nah, di sisi lain pengawas sekolah juga seperti itu Bapak dan Ibu, yang menjalankan fungsi juga bagaimana membantu Bapak dan Ibu dalam hal kendala dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pilihan pembelajaran di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ini jadi sehingga nantinya sinergitas antara guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai satu ekosistem pendidikan yang nantinya menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran ini bisa dilaksanakan, bisa menjalankan fungsinya sebagaimana. Nah, itu Bapak dan Ibu dari kondisi pandemi COVID-19 ini, yang tentunya kami berharap bahwa Bapak dan Ibu tetap bersemangat untuk bisa menjalankan tugas fungsi layanan pendidikan tadi, dan tentunya dalam kondisi yang sehat, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini juga segera berakhir. Nah, Bapak dan Ibu yang muliakan, selanjutnya yang kedua berkenaan dengan kegiatan yang kita lakukan pada kesempatan ini merupakan salah satu bentuk kami memberikan informasi bagaimana hasil yang telah kita peroleh melalui pendataan yang dilakukan oleh para operator data pendidikan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, karena memang data ini kalau kita berbicara tentang data ini sangat diperlukan dalam tentunya yang pertama untuk mengevaluasi sudah sejauh mana apa yang sudah kita lakukan, layanan pendidikan yang sudah kita lakukan. Yang kalau kita lihat dari data, ada dua data yang sudah dikumpulkan oleh para operator Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah data pokok pendidikan, yang kita kenal dengan Dapodik. Kemudian dua adalah data pemetaan mutu terhadap capaian Bapak dalam pendidikan. Berbicara tentang data ini Bapak dan Ibu, tentunya sekali lagi bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sebagai bentuk evaluasi terhadap capaian dan baik capaian Bapak dalam pendidikan. Di sisi lain Bapak dan Ibu, data ini secara kumulatif yang merupakan agregasi dari setiap sekolah itu diagregasikan menjadi data setiap kecamatan, data kecamatan akan diagregasikan menjadi data provinsi, kabupaten, data kabupaten kota yang diagregasikan menjadi data provinsi, dan data provinsi diagregasikan menjadi data nasional. Yang ini tentunya akan menjadi makna manakala nantinya digunakan sebagai bahan untuk pemberian fasilitasi maupun pembinaan kepada sekolah Bapak dan Ibu. Nah, tentunya ada dua tanggung jawab yang harus kita sama-sama pegang, dalam rangka untuk kita memastikan data ini. Ada dua tugas maupun tanggung jawab kita semua. Kalau kita berbicara tentang pendataan ini, apa itu? Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga secara kuantitas datanya. Kuantitas datanya ini memiliki makna bahwa apa yang tertuang di dalam instrumen, apa yang tertuang nantinya yang diminta dalam pendataan ini bisa dipenuhi secara kuantitatif. Di satu sisi juga kita berharap bahwa secara kuantitatif bahwa semua sekolah yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki kewajiban untuk mengumpulkan data ini, diharapkan secara kuantitas semua sekolah ini dapat mengumpulkan data-data yang diharapkan oleh pemerintah daerah maupun oleh kementerian. Itu dari sisi kuantitasnya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kualitas datanya. Kalau kita berbicara kualitas data, adalah bagaimana nantinya kita bisa memastikan bahwa data yang Bapak dan Ibu sampaikan atau operator sekolah yang menyampaikan dalam data pokok pendidik maupun data pendataan itu ini menggambarkan dengan kondisi sebenarnya atau kondisi real yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Sebagai contoh misalnya memberikan gambaran tentang jumlah rombongan belajar. Nah, ini tentunya harus memberikan gambaran bagaimana sebenarnya jumlah rombongan belajar yang ada di sekolah Bapak dan Ibu.
seringkali kami melihat bahwa ada gap ya, ada gap antara yang disampaikan di dalam data pokok pendidik dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nah, tentunya ini menjadi kewajiban kita semua Bapak Ibu, bagaimana kita memastikan data-data yang Bapak dan Ibu sampaikan, ya, data yang Bapak dan Ibu tampilkan, data yang Bapak Ibu expose dalam data pokok pendidik maupun data PNP ini memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran benar-benar ya kondisi yang ada di lapangan, ya, tentang kondisi terhadap setiap indikator atau indikator yang ada di dari akan mengodutnya. Ini penting Bapak dan Ibu, Ini orang di karena data ini tadi bagaimana saya katakan dan juga merupakan satu bentuk kumpulan dari jumlah data yang nantinya kita akan gunakan secara bersama-sama, ya. Dan nantinya manakala ada satu sekolah yang memang memberikan data yang tidak sesuai dengan kondisinya, ini akan mengganggu dalam analisis yang kita lakukan maupun penggunaan datanya tersebut. Nah, Mas Denny bisa ditampilkan di sini. Baik, Pak. Kepala sekolah selain bisa melihat dan juga memantau hasil supervisi Bapak Ibu kepala sekolah, nanti pengawas juga bisa memberi catatan ataupun memberi masukan pada hasil Bapak Ibu. Jadi di sini bukan Bapak Ibu pengawas untuk verifikasi dan juga validasi ya. Jadi Bapak Ibu pengawas ini hanya bisa melihat dan juga memantau serta memberi catatan atau masukan. Nah ini untuk yang akun pengawas Bapak Ibu. Lalu untuk yang akun kepala sekolah nih, dia kepala sekolah ini Bapak Ibu ini melakukan supervisi dua guru di sekolah Bapak Ibu. Jadi masing-masing guru itu dilakukan 2 kali tahap supervisi. Jelas ya Bapak Ibu, jadi melakukan supervisi kepada 2 guru di sekolahnya Bapak Ibu. Lalu masing-masing guru ini dilakukan supervisi sebanyak 2 kali tahap supervisi. Nah, untuk instrumen apa saja? Ini Bapak Ibu, administrasi, dari PPP, pelajaran, dan juga penilaian. Lalu Bapak Ibu kepala sekolah ini nanti juga bisa melihat nih catatan ataupun pengawas nih, catatan ataupun pengawas pada hasil supervisi guru. Jadi bisa melihat catatan dari masukan dari pengawas, dan pengawas juga bisa melihat ataupun memberi catatan ke sekolah. Di sini Bapak Ibu gimana? Ada yang ingin tanyakan? Jelas atau gimana? Silahkan langsung di-unmute saja kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya Pak. Ya, Saya mau tanya Bu. Pak. Maaf. Ini dari SDN 2. Ya. Nina Rasdiana Pak. Ya, Nina Rasdiana dari Cikantabis Pak. Bu Nina, silakan Bu. Ya. Ya. Silakan Bu Nina. Ya, makasih Pak atas waktunya. Saya mau bertanya, ini supervisi untuk guru. Setahu saya, maaf, yang tahun kemarin itu untuk supervisi itu gurunya harus yang PNS saja. Untuk apakah boleh yang disupervisi itu non PNS Pak? Kebetulan di sekolah kami ada non PNS-nya 2 orang. Terima kasih. Halo. Baik. Ngomong aja nah. Iya. Nah, doang atau keseluruhan. Iya. Cemburu. Ya baik. Bu Nina bertanya ini untuk yang disupervisi gurunya itu boleh nggak yang non PNS nih? Ya, non Jadi Bapak PNS. Ibu. Ya. Jadi mau bodoh boleh ya. Yang Ngaco cemburu tadi ya. disupervisinya ini boleh guru yang non PNS Bapak Ibu. Oh iya. Yang guru-guru honorer pun boleh. Nah, Iya. tapi saat pengisiannya itu nanti kan memang Bapak Ibu itu menginputkan dahulu
menginputkan data gurunya, lalu di situ kan nanti ada NIP. Nah, Ya. kalau mereka ada NIP, gurunya itu ada NIP, silahkan masukin NIP. Nah, kalau Bapak Ibu gurunya itu NIP, silahkan Bapak Ibu ganti dengan strip saja. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Jadi Bapak Ibu, memang kita tidak memetakan guru ini ada di sekolah Bapak Ibu nih. Karena kan untuk di akun guru itu di Dapodik memang terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi kita takutnya nanti ada kesalahan data ataupun data yang kurang update ataupun data-data yang mana masih takutnya ada kesalahan nih. Nah, lebih baik kita tidak memetakan, lebih baik kepala sekolahnya saja yang menginput datanya. Siap. Yang menginput datanya ke aplikasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Baik Bu. Ini ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan terkait ini peran akun masing-masing dari dinas pengawas ataupun kepala sekolah. Kalau cukup kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, inilah persiapan Bapak Ibu saat melakukan di aplikasi supervisi. Jadi di aplikasi supervisi ini boleh Bapak Ibu menggunakan laptop ataupun komputer ataupun handphone ataupun gadget apapun yang sudah terkoneksi dengan internet Bapak Ibu. Nah, yang penting Bapak Ibu ini yang berkoneksi dengan internet, karena aplikasi ini memang berbasis web, maka diperlukan ataupun gadget yang berhubungan dengan internet dan juga harus menggunakan browser Bapak Ibu. Jadi browser itu kan halaman yang seperti Mozilla ataupun Google Chrome, ataupun kalau Bapak Ibu menggunakan ini Apple, bisa menggunakan aplikasi browser Safari Bapak Ibu. Dipersilakan saja. Tapi kita menyarankan untuk browsernya ini Bapak Ibu silakan menggunakan browser Google Chrome. Gitu Bapak Ibu. Jadi bisa apa saja nih? Bisa Bapak Ibu menggunakan aplikasi Mozilla ataupun aplikasi Safari yang dari Apple, dibolehkan saja. Nah, Bapak Ibu, jadi ini adalah halaman aplikasi supervisinya. Nah, Bapak Ibu nanti untuk masuk ke aplikasi ini, silakan Bapak Ibu masuk ke supervisi.lpmpbanten.id Bapak Ibu. Ke supervisi.lpmpbanten.id. Bapak Ibu masukkan ke address box di browsernya. Nah, gimana untuk akunnya nih? Di sini ada username dan juga kata sandinya nih. Kalau Bapak Ibu bertugas di sekolah negeri, silakan Bapak Ibu masukkan username-nya itu menggunakan NIP Bapak Ibu. Jikalau di sekolah negeri. Lalu kalau untuk di sekolah swasta, username-nya apa Pak? Kalau di sekolah swasta, dipersilahkan Bapak Ibu menggunakan NIK Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Dapodik. Jadi kalau NIK-nya sudah terdaftar di Dapodik, NIK-nya sudah terdaftar di Dapodik, maka silakan Bapak Ibu login pada halaman ini, supervisi.lpmpbanten.id Bapak Ibu. Lalu di sini kata sandinya apa Bapak Ibu? Kata sandinya kalau untuk awalnya itu defaultnya itu adalah supervisi 2020 digabung Bapak Ibu. Supervisi 2020. Nah, silakan pertama masukkan username-nya NIP untuk sekolah negeri, lalu NIK ataupun nomor KTP untuk sekolah yang swasta. Nah, lalu gimana kalau untuk Pak, saya di sekolah swasta tapi saya punya NIP.
Jadi persilakan saja Bapak Ibu menggunakan NIP dahulu. Kalau umpama nggak bisa, baru menggunakan NIP. Nah, sini Bapak Ibu. Di sini adalah saat Bapak Ibu berhasil login di aplikasi supervisi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di aplikasi supervisi ini nanti di sini ada menu ini. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini pengawas yang kepala sekolah. Nah, di sini setelah Bapak Ibu masukkan username dan juga password, jadi username-nya itu masukkan NIP dan ataupun password-nya itu supervisi 1020, nanti akan masuk ke halaman ini nih. Masuk ke halaman supervisi beranda ini, lalu silakan Bapak Ibu untuk merubah password yang ada di bawah sini. Jadi untuk aplikasi ini, pertama itu kan untuk passwordnya itu kan defaultnya supervisi 2020 ya. Nah itu semuanya itu memakai password itu Bapak Ibu. Takutnya nanti ada orang yang menggunakan NIP Bapak Ibu dan menggunakan password defaultnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi disarankan untuk merubah password di bawah ini. Caranya klik nama Bapak Ibu di sini, lalu Bapak Ibu silakan ubah password di sini. Nah, di sini untuk menu-menunya ada sekolah, ada guru sekolah, ada formulir supervisi, dan juga hasil nih Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ini akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu memasukkan sekolah Bapak Ibu di menu sekolah di sini. Nah, Bapak Ibu, kita memang akun usernya ini, user Bapak Ibu, tidak kita petakan ataupun kita tidak memplot data sekolah Bapak Ibu karena takutnya nanti ini ada perubahan Bapak Ibu, ada perubahan dari dinas ataupun ada kesalahan dari kesalahan dari data yang diberikan oleh dinas tidak sama, nanti akan susah kepala sekolah untuk masuk. Makanya kita mengambil data semuanya dari Dapodik, lalu langsung saja saya daftarkan dan juga silakan Bapak Ibu ini masukinnya itu berdasarkan SK yang diberikan oleh dinas Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu masuk ke sekolah di sini, lalu Bapak Ibu silakan pilih sekolah di sini. Pilih sekolah, lalu klik pilih sekolah yang tombol hijau. Pas saat pertama kali Bapak Ibu masuk, pasti ini data ini tidak ada nih. Data ini tidak ada. Bagaimana cara masukinnya? Klik pilih sekolah di sini. Setelah pilih sekolah, nanti Bapak Ibu akan diarah semua sekolah di sini. Nah, daftar semua sekolah ini ditentukan kepada akun Bapak Ibu. Contohnya, akun Bapak Ibu ini, Bapak Ibu kepala di kabupaten. Maka nanti data yang keluar akan Kabupaten Lebak di sini. Nah, silakan Bapak Ibu cari sekolah binaan Bapak Ibu. Umpama di sini. Saya memasukkan SDN 2 Muara 2 sini. Masukkan MPSN ataupun nama sekolah. Tapi kadang kalau Bapak Ibu menuliskan nama sekolah, kadang suka nggak ketemu. Lebih baik menggunakan NPSN yang sudah terdaftar. Setelah masuk ke NPSN, klik cari di sini. Setelah cari, nanti Bapak Ibu silakan pilih sekolah di sini. Setelah masukkan NPSN, klik cari. Setelah ketemu, pilih sekolah, lalu masuk ke sini. Silakan Bapak Ibu konfirmasi. Ini Bapak Ibu
Benar tidak data sekolah Bapak Ibu ini? SNN 20601615, SDN 2 Muara 2, Kecamatan Cikulu, Kabupaten Lebak. Jika sesuai, silakan Bapak Ibu simpan di sini, simpan. Nah, di sini ada yang masukkan PSN, klik pilih sekolah, dan pastikan data. Jika benar, pilih simpan. Nah, tadi yang tambah sekolah nih Bapak Ibu. Pilih sekolah, lalu nanti cari sekolah Bapak Ibu, pilih sekolah yang di tombol biru ini, lalu konfirmasi di sini, klik simpan, lalu akan masuk ke sini lagi. Nah, gimana kalau umpama Bapak Ibu sekolahnya nih kepala sekolah menjadi ada 2? Silakan Bapak Ibu pilih 2 lagi, pilih 1 lagi sini, pilih sekolah lagi. Umpama di sini SMPN 1 Cigemblong. Lalu Bapak Ibu juga menjadi kepala sekolah di SMPN 2 Cigemblong. Nah, silakan masukin kayak tadi, pilih sekolah lagi, lalu cari NPSN-nya, pilih sekolah, lalu simpan, seperti itu. Nah, tadi ini yang di menu sekolah nih Bapak Ibu. Ada yang ingin tanyakan lagi Bapak Ibu di menu sekolah ini? Sebelum kita ataupun Bapak Ibu bisa mencobanya saja di aplikasinya, di HP ataupun di laptop, dipersilakan. Jadi silakan Bapak Ibu masuk, buka browsernya, masukkan username Bapak Ibu, lalu masukkan passwordnya supervisi 20. Ada emang disuruh pertanyaan gitu Bu? Enggak. Gimana Bu Sami ini, ada yang menanyakan Bu Sami ini? Baik, kalau tidak ada kita ke guru sekolah nih Bapak Ibu. Nah, guru sekolah ini seperti halnya di menu sekolah kita PMP tidak, dan juga keterbatasan dari gimana Pak? Apa nih? Suara Ibu? Tekan Nanti kita akan membahas nanti untuk aplikasi di akun kepala sekolah ini. Sampai pengisian sini ada pertanyaan Bapak Ibu yang untuk akun kepala sekolah untuk mengisinya. Ya, operator Salam Pak. Nina tadi. Oh siap. Pas apa nih? Dari tadi Salam Pak. Siap. Pak SDN Marga Jaya Pak Salam. Silakan Pak Salam. Ya, yang pertama itu kan tadi Bapak katakan untuk nilai RPP itu kita bisa menggunakan RPP yang Permen Nomor 22 maupun yang surat edaran. Sedangkan kalau di penilaian instrumen yang ada di supervisi ini kan hanya 1 macam Pak. Artinya kalau misalnya nanti banyak yang tidak terisi, otomatis itu akan berpengaruh pada nilai kan Pak gitu. Makanya mungkin saya tidak tahu kebijakannya bagaimana. Kalau menilai 2 macam RPP dengan 1 instrumen,
kalau guru tersebut misalnya menggunakan patokan surat edaran, berarti nanti banyak instrumen yang tidak terisi Pak di situ Pak gitu. Gimana itu Pak? Makasih. Baik, Pak Salam dari SDN Muara nih. Jadi Pak, untuk yang RPP ini nanti kan Bapak Ibu memilihnya nih. Ini Ibu tidak mengisikan dua-duanya, hanya memilih mau yang RPP yang full, yang Permendikbud nomor 22, ataupun RPP yang berdasarkan surat edaran. Nah, kalau RPP yang full, nanti kan komponennya kan semuanya ada. Tapi kalau untuk yang RPP yang berdasarkan surat edaran, nanti hanya 3 saja Pak, hanya 3 komponen saja yang akan dinilai. Iya kan, bodoh kan, nanya kan. Iya Pak, kan instrumen penilaiannya kan sama Pak. Ya nilai maksimal minimal kemudian pada terjadi tetap. Maksud saya kalau misalnya ada guru yang menggunakan RPP dengan surat edaran, otomatis kan banyak instrumen penilaian pada supervisi itu tidak terisi Pak. Nah ini nanti pengaruhnya kepada nilai gitu Pak, nilai hasil supervisinya Pak. Itu. Terima kasih. 5, bagi 5. Baik. Mati. Baik Pak Salam. Jadi memang kemarin itu banyak dari pengawas dan juga kepala sekolah. Memang sebelumnya kita sudah bimtek pengawas untuk literasi terhadap instrumen ini. Memang kita pertamanya awalnya itu memang RPP saja yang full. Tapi banyak juga yang dari sekolah-sekolah yang kita undang itu banyak yang inginnya Pak sekolah saya ini menggunakan RPP yang surat edaran seperti itu. Yang 1 lembar. Nah, di sini mereka maunya begini saja, lebih baik itu dikondisikan saja. Nanti kepala sekolah itu silahkan salah satu RPP yang yang sekolah pilih. Umpama itu mau di RPP yang full ataupun yang SE. Nah, nanti untuk penilaiannya kita memang sudah oleh teman-teman PMS ini, pemetaan ini sudah dikondisikan. Nanti Bapak Ibu juga akan dibimtek lagi oleh teman-teman LPMP untuk membahas tentang komponen-komponen ataupun fokus pengamatan instrumen di LPMP. Nanti akan ada bimtek lagi Bapak Ibu. Untuk sekarang ini kita fokusnya hanya pengisian saja. Tapi kalau untuk hasil ataupun dari analisanya terhadap nilai dari penilaian itu, maka nanti Pak Salam akan dibimtek lagi nih Pak Salam nih oleh teman-teman LPMP untuk membahas instrumen nih. Bisa usul nggak Pak supaya ada kesepakatan misalnya untuk supervisi mutu yang sekarang ini kita pakai RPP yang lengkap saja Pak supaya matching dengan komponen yang ada dalam instrumen penilaian itu Pak. Terima kasih. Pak Salam, sebenarnya memang diserahkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kalau ingin matching kepada instrumen penilaian, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah menggunakan RPP yang full. Itu dipersilakan saja Pak. Memang hanya opsi saja, ini sebenarnya hanya opsi dari Bapak Ibu pengawas dan juga Kepala Sekolah. Jadi nanti Pak pengawas itu waktu itu yang pas kita undang itu, ataupun ada salah satu perwakilan dari Kepala Sekolah inginnya ini hanya opsi RPP yang berdasarkan surat edaran ataupun RPP yang fullnya Pak, gitu Pak Salam. Hanya opsi saja. Tapi kalau Pak Salam mau menggunakan RPP yang full, dipersilakan saja. Ya masalahnya nanti kalau kita menggunakan RPP yang surat edaran Pak, pasti itu berpengaruh pada nilai. Suatu kumaha aya dina format aplikasi baca kurang. Pasti nilainya akan jauh berkurang karena telah melihat aplikasi namanya penilaian yang tidak terisi gitu Pak. Aya sabaraha poin RPP bisa lihat. Terima kasih Pak.
Baik, Pak Salam. Dosen kabeh. Pak Salam. Jadi memang sebenarnya ada opsi saja Pak Salam nih. Diperbolehkan saja nih Pak Salam. Silakan Pak Salam ini menggunakan RPP yang full nih supaya bisa RPP anu kuari Pak RP anu Siap, Pak langkah Supriyatna. ya, tilu Ada yang poin. menanyakan, Pak? Eta kan dibedakeun opsina bisa anu lengkap. Terima kasih. Apa yang ya, tadi dipertanyakan oleh Pak Salam memang betul. Hanya kita karena ini adalah satu ini ya, artinya program. Apa yang tadi dijelaskan memang saya paham gitu ya. Akan tetapi kita sepakati ya, jangan sampai ada pilihan boleh RPP model ini atau boleh RPP yang full gitu. Akan tetapi kalau memang berbicara kita RPP yang full, itu pun pada saat semester ini mah kayaknya memang tidak efektif gitu ya, karena pembelajarannya seperti itu gitu. Kalau toh pembelajaran RPP model yang simple gitu ya, itu pun akan berpengaruh terhadap dalam penilaian, karena di sana ada 4 penilaian gitu ya. Karena kalau full mah itemnya mungkin sampai penilaian segala macam, kalau yang itu mah kan simple aja. Nah ini, tapi harapan saya kita sepakati aja Pak ya, untuk supervisi kepala sekolah untuk mensupervisi guru kita yang full aja gitu atau memang yang model terbaru itu aja kita sepakati aja, jangan sampai dikembalikan kepada kami maunya yang enak yang mana. Nah itu aja mungkin Pak, terima kasih. Kumaha selera. Ya. Pak Supriyatna, Pak Salam nih. Jadi Pak, Ya. jadi kita dari sistem informasi hanya mengakomodir aja nih. Jadi kita memang kebijakan semuanya ada di atasan ataupun ada saat BIMTEK literasi instrumen nih buat itu di hotel di Tangerang. Jadi kemarin itu memang ada Bapak Ibu pengawas ataupun perwakilan dari kepala sekolah memang pengennya adanya yang RPP yang menggunakan RPP yang berdasarkan surat edaran. Sebenarnya memang kita tidak merekomendasikan untuk RPP Habis ini rekaman karena harus memilihnya ya. 8 menit ya. Nah, kalau Berbuat aja, kebijakannya untuk bagaimana nanti Bapak Ibu kepala sekolah mengisinya, apakah harus RPP yang full ataupun RPP yang SE, saya nggak bisa menjawabnya nih. Saya nggak bisa menjawabnya apakah harus menggunakan RPP full ataupun RPP berdasarkan surat edaran. Karena nanti Bapak Ibu akan dibimtek lagi nih, untuk dibimtek lagi untuk masalah instrumennya. Karena ini kan untuk aplikasinya, nanti Bapak Ibu akan dibimtek lagi untuk masalah instrumennya nih, tadi dibedah nih untuk fokus pengamatannya dari kalender pendidikan dan lain-lain dari teman-teman WI nih Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa menjawab nih Pak Supriyatna ataupun Pak Salam nih harus memakai yang mana. Tapi kalau saya mah pokoknya diserahkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah lah, seperti itu. Ya Pak, makasih. Saya mau pakai yang full Pak supaya nilai gurunya bagus Pak. Ya. Iya. Pak Dipersilakan Wiki. Pak Salam. Ya Pak Wiki bisa tanya satu lagi Pak. Iya Pak. Itu kan di instrumen itu ada 2 kolom. Ada kolom ada dan tidak ada gitu untuk dokumen-dokumen itu ya. Nah, sedangkan yang di ada itu kan ada 4 ini. Ini nilainya 1 atau di skala Likert 2 atau di ketiga atau di keempat. Kalau yang tidak ada kan sudah jelas Pak, itu tinggal diklik gitu ya, tidak ada. Kalau yang ada itu kan ada 4 ininya, jenjangnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menentukan supaya agar supervisi kita itu betul-betul objektif Pak, bagaimana? Terima kasih. Baik. Bobot nilai ya. Baik Pak Salam. Jadi sebenarnya di sini ada fokus pengamatannya. Lalu di sini ada keterangan nih, ada ataupun tidak ada. Ya. Jadi Pak Salam di sini ada itu adanya maksudnya ada poinnya dan tidak ada poinnya 0. Nah, Ya. bagaimana untuk menentukan ini?
Silakan Bapak Ibu, ini ada tulisannya. Berdasarkan hasil pengamatan Bapak Ibu kepala sekolah, isilah instrumen penilaian kinerja guru di bawah ini. Untuk membantu penentuan skor, silakan download rubriknya. Jadi ada rubriknya Pak. Pak Salam. Oh iya Pak. Jadi di aplikasi itu ada rubriknya untuk menentukan nih. Poin 1 ini fokus pengamatan kalian pendidikan. Nah, nanti di situ ada poin 1-nya itu apa saja. Lalu Bapak Ibu kepala sekolah menentukan poin 2 apa saja yang dilihat. Lalu yang ketiga dan seterusnya. Itu Pak Salam. Nanti ada Rubriknya bisa rubriknya di sini. dibuka langsung Pak ya. Nanti kita akan bahas juga Pak Salam. Bisa. Bapak Pak Salam sudah ini belum? Sudah login belum? Sudah Pak, sudah. Nah, di download aja Pak nih yang silakan download rubrik di sini. Nah, di sini klik. Itu bisa dibuka langsung ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan sebelum kita lanjut nih? Bisa Pak dibuka langsung di sini. Silakan download rubrik di sini. Ada lagi? Satu lagi Pak. Tadi kan, iya, mohon maaf nih. Tadi kan Pak, ada silakan, Pak. Apakah hasil supervisi kepala sekolah ini bisa direvisi, Pak? Tadi kan ada harus memperhatikan catatan dari pengawas gitu, kalau nggak salah tadi di awal tadi gitu. Artinya supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika misalnya ada Bapak Ibu pengawas binaan memberikan masukan kepada kita, apakah hasil supervisi yang kita lakukan itu bisa direvisi, Pak? Gitu misalnya. Ya, makasih. Baik, Pak Salam. Apakah untuk isi apa diedit gitu ya? Bisa, ya, Pak. Jadi nanti Pak Salam jika sudah mengisi poin 3, nggak taunya ada masukan dari Bapak pengawas koreksi untuk kalender pendidikan ataupun program tahunan ataupun terhadap catatan. Nah, Pak Salam silakan nanti Pak Salam di sini nih. Pak Salam, nah nanti kan Pak Salam sudah mensupervisi di sini. Silakan Pak Salam klik menu supervisi yang di sini. Klik menu supervisi yang di sini. Nanti silakan Pak Salam nanti akan balik ke sini lagi. Kalau ada catatan silakan Bapak Salam dirubah pengisiannya. Itu Pak Salam. Ya, terima kasih. Yang ini ya katanya. Aplikasi baru kayak gitu ke saya, namun bisa kudu di online dengan hasil supervisi baru saya terima kasih. dan kan lanjut. Harap-harap kayaknya. Ya Pak, terima kasih, cukup jelas. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi bisa di online ternyata. Terima kasih Pak Salam. Lupayan, asal sini gitu. Ya. Nanti bersama tetap keseluruhan supervisi. Nah, di sini kita masuk lagi nih ke menu hasil supervisi Bapak Ibu. Nah, jadi di hasil supervisi ini akan menampilkan daftar guru-guru yang sudah ataupun yang belum disupervisi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat mana-mana guru yang sudah disupervisi, mana guru yang belum disupervisi. Dan untuk tahapnya Bapak Ibu juga bisa dilihat nih. Di sini tahap supervisinya 1 di sini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah klik formulir supervisi dan melakukan supervisi yang kedua, maka di sini akan tampil juga Bapak Ibu. Akan tampil dan bisa juga diedit di sini Bapak Ibu. Bisa diedit dan juga bisa di-print Bapak Ibu. Nah, di sini ya akun kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu nanti setelah klik supervisi ini akan balik lagi sini lagi. Jangan lupa jika ada perubahan silakan Bapak Ibu klik simpan. Silakan ada perubahan silakan Bapak Ibu klik simpan yang ada di paling bawah. Nah, ini yang di akun kepala sekolah nih. Nah, gimana yang di akun pengawas nih? Sebagai bahan informasi saja ya Bapak Ibu ya. Kita akan membahas yang di akun pengawas. Ini sebagai informasi saja. Sebentar saja kita bahas. Nah,
Kalau yang di akun pengawas, nanti sama untuk perlakuannya. Bapak Ibu pengawas nanti juga harus memasukkan ini sekolah binaannya. Contohnya, di sini ada SDN 2 Cileles, lalu ada SDN 1 Cileles di sini. Umpama ada 20 ataupun ada 20 sekolah, masukin semua. Jadi pengawas ntar masukkan, tambah sekolah binaan, sama kayak tadi yang kepala sekolah, masukin sekolahnya ataupun NPSN di sini. Masukin NPSN, klik cari di sini. Lalu klik pilih sekolah binaan di sini. Lalu konfirmasi di sini sama. Konfirmasi apakah sekolah yang akan diambil benar atau tidak. Jika benar, klik simpan. Nanti akan masuk ke sini lagi nih. Nah, ini yang di sekolah binaan nih. Nanti Bapak Ibu pengen ini. Lalu yang formulir supervisi ini. Jadi yang disebut formulir supervisi ini, nanti Bapak Ibu pengawas akan memilih saat kunjungan. Jadi contohnya Bapak Ibu pengawas ini akan melakukan kunjungan di SDN 2 Cileles. Nah, klik SDN 2 Cileles, lalu pilih tahap supervisinya di sini. Lalu klik data. Nah, ini instrumennya pengawas seperti ini. Ada SPMI, ada manajemen, ada pembelajaran, ada potensi lulusan ini. Nah, ini adalah contoh untuk orang-orangnya. Kecamatan Gunung Rencana, desa Gunung Rencana. Aju Banjarsari, desa Banjarsari. Jadi di sini pengawas akan diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait sekolah binaannya. Kayak contoh SPMI, terkait sosialisasi SPMI. Ini ada enggak keterlibatan kepala sekolah dan seluruh guru? Ada enggak melibatkan seluruh warga sekolah? Di kecamatan. Di sini Bapak Ibu pengawas juga bisa memberi catatan dan juga solusinya. Kepala sekolah tapi nggak bisa melihat untuk instrumen yang sudah diisikan oleh pengawas. Nah, di sini adalah hasil supervisi sekolah di sini, Bapak Ibu. Yang supervisi sekolah adalah sekolah-sekolah yang mana yang sudah ataupun belum disupervisi oleh Bapak Ibu pengawas. Contohnya di sini SDN 1 Cileles. Ini pertama, ini sudah melakukan mengisi instrumen SPMI, nafsu makan teh ayah, tapi belum melakukan mengisi instrumen pembelajaran juga antara potensi lulusan sini. Nah, contohnya nih SDN 1 Cileles juga tahap yang kedua di sini sudah melakukan supervisi yang manajemen, tapi belum melakukan yang SPMI, pembelajaran, dan SKL. Nah, yang merah-merah ini adalah Bapak Ibu yang belum disupervisi di instrumennya. Caranya, nanti Bapak Ibu pengawas klik sini, lalu akan muncul ke sini. Ke formulir supervisi di sini, pengawas. Nah, gimana cara melihat instrumen Bapak Ibu nih? Nah, caranya Bapak Ibu pengawas nanti masuk ke hasil supervisi kepala sekolah di sini. Masuk ke hasil supervisi kepala sekolah. Lalu nanti jikalau Bapak Ibu sudah mengisikan, nanti akan muncul di sini. Akan muncul ke sini hasil supervisi kepala sekolah, contohnya SDN 1 Cileles, kepala sekolahnya namanya nama KS1, lalu guru yang disupervisinya Ibu Ina Heliana nih. KS2. Nah, tahap supervisinya tahap pertama.
Nah, nanti di sini yang Bapak Ibu yang nama KS ini kepala sekolah dari SDN 1 Ciladas sudah mensupervisi instrumen administrasi, RPP, pembelajaran dan juga penilaian di sini. Lalu cara melihatnya, klik supervisi ini di sini. Nah, nanti bisa kelihatan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pengawas bisa melihat nih hasil supervisi kepala sekolahnya, sekolah pembinaannya bisa dilihat. Nah, ini instrumennya. Nah, ini instrumennya nih, instrumen kepala sekolahnya. Ini yang di akun pengawas Bapak Ibu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu kepala sekolah mengisikan di sini fokus pengamatannya, catatan, solusi. Nah, di sini nanti pengawas bisa mengisikan ataupun menambahkan masukan di sini. Iya, nampak. Catatan pengawas sekolah. Nampak ya. Klik catatan pengawas sekolah di sini. Lalu tambahkan di sini. Iya. Mana yang beran? Jangan lupa jika ada perubahan klik simpan Bapak Ibu. Ini tadi yang di akun pengawas melihat hasil supervisi kepala sekolah. Nah, sampai segini ada pertanyaan nih sebelum kita lanjut untuk praktek aplikasi ini. Ayo Cina ya. Gimana Bapak Ibu? Cina. Ada yang ingin ditanyakan? Batur enggak. Kita lanjut. Mau aja mau mana ya? Nah, Pak Salam dari katanya udah mencoba. Pak Supriyatna sudah mencoba belum Pak Supriyatna? Belum mencoba. Coba dong Pak. Jangan butuh yang orang kayak Dikasih oleh Pak Pengawas. sampai nyampe sini enggak? Nan? Atau kayak enggak? Enggak ada salah saya mah. Belum mencoba. Ya, paling nanti Bapak Ibu kita kurang lebih 10 menit nih Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Anu ngambil ya? Silakan Bapak Ibu buka browser masing-masing di laptop Bapak Ibu atau di HP. Anu ngambil. Silakan Bapak Ibu masuk ke sini. Nah, silakan Bapak Ibu masuk sini. Iya. Browser, buka browsernya, lalu masukkan supervisi.lpnpbanten.id Bapak Ibu, dipersilakan. Silakan login. Nanti kalau nggak ada yang bisa login, nanti konfirmasi ke saya. Dipersilakan Bapak Ibu, 10 menit ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk praktek aplikasinya nih, coba Bapak Ibu. Namun ada sisa 200 Pak. Siapa yang lah? Baik, baik. Mas kalau ya, boleh boleh. Balik deh.
masukkan dia pemain lah. Yang ngetik dulu. Login. Halo Pak Wiki, Pak Wiki. Halo. Itu link untuk masuknya nggak salah Pak itu. Gimana Pak? Link untuk masuknya nggak salah. Untuk Betul Pak, supervisi.lpmb.banten. Diputar Pak. .id. .id. Iya. Supervisi.lpmb.banten.id. Saya supervisi username kata sandi. Username nomor mana orang SD-nya? Pak Uci mah Pak Uci. Pak Uci Timarga. Mana ya? Bapak Ibu jika nanti masukin di user ini silakan masukin untuk nicknya Bapak Ibu. Nanti untuk passwordnya Bapak Ibu silakan masuk ke passwordnya supervisi 2020 digabung. Oh, ya. Sudah Pak. Supervisi Sudah. 2020. Udah ya, udah Pak, login. sama Pak Uci. Sudah Pak. Dari Sudah offline bisa 1. login Pak? Username mana? Udah. Ibu mana ini? Yang 1 Waling Gunung. LPM. Ya. Coba Bapak masukin tadi sekolahnya. Berarti bisa login ya? Udah login belum bisa kebuka masukin ya. Tas ke capture, tas ke akun. Oke. Benar sih sebenarnya. Jaringan. Udah nanti aja jam 4 tapi. Iya tadi kayak ngawe aki baik, gitu-gitu baik. Banyak sejam kia baik kurang. Ini. Foto banyak sih belum login. Foto kirim kan. Ibu Nina tuh selebat Bu Nina. Gajan masih loading. Muter-muter. Loading. Oh ini masuk nih. Ini masuk. Halo Pak. Setelah masuk supervisi LPMP Banten, di situ ada selamat datang. Iya betul Bu. Selamat datang. Silakan Bapak Ibu masukin sekolahnya di menu sekolah yang tadi saya paparkan. Setelah ada selamat datang, diklik yang mana Pak? Yang masukin sekolahnya Bapak Ibu. Sudah bisa login semua ya? Ada yang nggak bisa login Bapak Ibu? Siapa yang belum bisa login? Yang login Sudah ya? Pak, sudah bisa login. Belum Pak. Belum Pak, belum bisa. Aduh. Ini belum bisa ini. Udah ngeklik password, ngeklik itu. Dalam postingan nggak pada makan, ini kan pada makan yang rapat. Belum Pak. Itu kesinya nabi ada itu. Juga nanti guna untuk sel. Ya. Mohon. Ibu. Enggak yang diancam siapa yang banyaknya. Halo? Goeng. Assalam. Ya, Bu. Ya, mau nanya itu kata sandinya apa? Kata sandinya supervisi 2020. Supervisi 2020. Ya, terima kasih. Pakai spasi. Oke. Udah. Pak Wipi, Baya, boleh nanya? Masuk.
Pak Bipi, halo. Bayah boleh nanya nggak? Error, Pak. Error kenapa, Bu? Ini saya sudah klik yang sekolah, tapi di situ munculnya Ada yang belum error. bisa login. Udah masuk Pak terus Bipi, itu kan ada login dulu. Oh, login. Hari dia. Bayah Ya, boleh Bapak nanya. Ibu, jadi untuk aplikasi ini memang sebelumnya kan kita menggunakannya itu hanya untuk pengawas. Nah, ini kita sudah membimtek kepala sekolah juga nih. Jadi sekiranya agak-agak lemot itu semua pengawas ataupun kepala sekolah sudah menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti kita akan mengupgrade nih, Bapak Ibu, akan mengupgrade servernya, mudah-mudahan Oh, udah nih. Selamat datang waktu Asmalia. yang seminggu minggu ini kita akan bisa mengupgrade ke lebih baik lagi, mudah-mudahan tidak lemot, Bapak Ibu. Selamat datang aja ya, Chef ya. Amin, amin, amin. Amin. Pak Bipi boleh nanya nggak? Bisa login nggak, Bapak Ibu? Apa itu aja. Setelah itu buka apa gitu? Pak Salam. Jarsan yang ada mau ditanyakan, Pak? Sudah datang. Bayar. Selamat datang. Sudah selamat datang Pak Asmalia. Jarsan, silakan, Pak. Dibuka. Terima kasih Pak Bipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Bipi, untuk Bayah, Buka apa? kebetulan kami sudah mendahului barangkali ya untuk Buka yang kiri, Bu. Tuh ada supervisi KS. Tuh. Oh iya iya. Ya, makasih. Halo. Seperti ya. Ya, silakan, Pak. Lanjut, Pak. Yang lain bisa di-unmute dulu nggak ya suaranya? Ya, Pak. Tolong, Pak. Pak Kiwong, host, tolong. Ya. Halo. Silakan, Pak. Ya, Pak Bipi, untuk Bayah sebenarnya sudah mendahului tentang sosialisasi aplikasi ini. Bahkan saya sudah mengisi dengan sukses ya. Karena kita akan disupervisi oleh pengawas nanti pada hari bahkan hari ini sudah disupervisi tadi pagi ya. Jadi saya sudah ngisi full Pak Wipi dari mulai supervisi administrasi pembelajaran, RPP, pelaksanaan pembelajaran dan juga hasil penilaian ya dan penilaian. Cuman ada beberapa yang ingin saya sampaikan Pak Bipi. Yang pertama, mohon nanti ditingkatkan kualitas servernya ya supaya tidak terlalu lemot untuk inputnya. Ya, betul, Itu Pak. Baik, Pak. karena mungkin terlalu banyak yang input sehingga kalau pagi-pagi itu untuk input data agak lama itu. Menyelesaikan satu orang guru saja untuk input supervisi itu bisa sampai 1 jam, Pak. Oh ya, baik, Jadi, Pak. mohon untuk ditingkatkan itu servernya Pak ya nanti ya. Terus yang kedua Pak Wipi berkenaan dengan kategori penilaian. Kebetulan kita sudah dikasih aplikasi offline-nya untuk yang supervisi ini. Itu antara di kategori nilai di aplikasi offline dengan yang di online itu berbeda intervalnya. Kalau saya mengisi di interval di aplikasi online itu ketika nilainya itu 80 itu sudah sangat baik. Sementara ketika di aplikasi offline-nya 80 itu capaian kategori baik. Nah, ini mohon dikoreksi Pak BP, mana yang akan jadi rujukan. Intervalnya itu misalnya 90 sampai 100 itu sangat baik, atau 80 sampai 90 itu baik, dan kurang dari 80 itu cukup. Jadi mohon untuk dikoreksi Pak BP supaya nanti sama gitu ya. Pak Aceng gimana Pak Aceng? Aplikasi yang offline yang dikasih dari pengawas dengan yang aplikasi online di rumah Wemeran. Itu yang kedua Pak Wipi. Terus yang ketiganya Pak Wipi, sebaiknya kalau nanti ini harapan barangkali ya, tapi ini mungkin terlalu jauh karena kita masih satu hari ya. Saya mohon sih nanti setelah kita selesai ada kegiatan ini, itu ada program tindak lanjut, barangkali bisa data-data yang kita input itu bisa jadikan sebagai referensi atau masukan bagi LPMP untuk diadakan
tindak lanjut bagi guru-guru. Modelnya mungkin seperti apa itu silahkan ke SMP, karena saya kira kegiatan ini kan sudah pernah dilakukan dulu saat kita juga melalui online juga ya, tapi kan itu tidak seolah-olah tidak ada tindak lanjut Pak Wifi ya. Ini harapan saja barangkali ke depan ketika sudah selesai ini ada tindak lanjut Pak Wifi ya. Halo? Halo? Oh, suaranya nggak ada Pak Wifi. Halo? Lanjut Pak Jarsa. Ya. Lanjut Pak Jarsa, lanjut. Tapi nggak kedengaran suara Pak Wifi-nya Pak Salam. Ya, yang ketiga ya, yang ketiga Pak Wifi, yang keempat ya terakhir nih. Silakan Pak. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Salam dan teman-teman berkenaan dengan pemilihan RPP itu juga mesti harus ada komitmen bersama, sebab nanti kan kaitan dengan penilaian supervisi pada saat pelaksanaan pembelajarannya. Saya meyakini teman-teman memilih model versi surat edaran RPP-nya, maka nanti untuk pelaksanaan penilaian pembelajarannya itu tidak akan memenuhi syarat, karena banyak instrumen yang pasti tidak akan efektif. Walaupun memang kita pada saat ini untuk mencari norma mungkin agak sulit ya Pak Wifi. Ya, antara harapan yang disampaikan instrumen-instrumen dari RPP dan juga pelaksanaan pembelajaran itu dengan apa yang kita harapkan, karena mungkin pola pembelajaran juga beda, tidak seperti normal seperti di kelas biasa. Jadi saya kira apa namanya tadi, boleh aja nggak apa-apa RPP yang memang akan bermain di nomor 2 untuk pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan dengan situasi masa pandemi COVID-19 ini. Saya kira demikian Pak Wifi ini, terutama untuk yang masukan poin 1 dan 2 saya kira segera untuk bisa direspon supaya nanti ketika teman-teman itu masuk pada akun itu tidak terlalu lama untuk datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dong iya, model kumaha laptopnya. Pertanyaan nih Pak Jarsa nih. Jadi Pak Jarsa menanyakan yang untuk masalah server. Jadi memang Pak Jarsa memang untuk aplikasi ini kita awalnya itu memang untuk aplikasi pendamping dari Bapak Ibu pengawas nih Pak Jarsa. Jadi memang diperuntukkan hanya sekitar 1.000 user. Nah, sekarang ini teman-teman LPMP ini, teman-teman pemetaan mutu dan supervisi ini inginnya nanti pengawas ini juga diakomodir untuk melakukan supervisi juga ke kepala sekolahnya juga, ke sekolah-sekolah binaannya. Nah, makanya teman-teman LPMP ini membuat aplikasi ini. Dan kemarin, jadi karena kita awalnya itu hanya untuk 1.000 user, servernya itu agak down ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah udah kita bintek nih. Jadi teman-teman PMS sudah kita bintek, terus teman-teman dari sistem informasi dari seksi saya itu juga sudah kita bintek. Jadi agak lemot untuk penggunaannya. Kami mohon maaf nih Pak Jarsa, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, dalam minggu-minggu ini sudah ada perbaikan nih di sisi server nih. Mudah-mudahan lebih baik lagi dan mudah-mudahan tidak muter-muter terus lah seperti itu Pak Jarsa. Ini yang di server. Lalu untuk yang interval penilaian, jadi Pak Jarsa kemarin itu memang kita acuan dari instrumennya itu berdasarkan oleh dari teman-teman Widya Iswara. Jadi teman-teman Widya Iswara itu sudah mengkategorikan rubrik-rubrik ini memang penilaiannya apa namanya, saya sebagai contoh nih Pak Jarsa, saya buka dulu dokumennya. Ya sebab sih saya adunya kok iya jeung itu nang serius ti asa teh gitu nah. Jadi sih dari masalah sini emang kalau yang bisa gitu nya. Itu belum ada kata tidak bisa Bu, sampai saat ini saya udah disurvei kemarin kalau S.I.U katanya udah survei
Apa deh? Udah, semua sekolah yang itu kita sudah survei semua. Terus itu kan bicara andai-andaian. Kalau misalkan dalam kenyataan tidak bisa, uang bisa kembali bentuk uang. Itu kan gitu kan? Kalau bentuk uang nggak bisa, Bu. Terus ya hanya bisa paling bentuk barang. Atau aja cukup buat atau laptop berarti cerah atau karena laptop juga aku mengatakan ya beban kan dari simpan kayaknya hitungan baru kita saling kayaknya datang baru lah Nah, yang nilai 80 Pak, yang intervalnya itu memang kita kategorikan sangat baik. Karena memang kita tidak melihat itu, teman-teman seksi informasi, kita pokoknya kita dikasih data dari teman-teman Widya Siwara dan juga teman-teman PMS bagaimana untuk instrumen ini dimasukkan dalam aplikasi. Nanti Pak Jasa juga Bapak Ibu Kepala Sekolah lain akan dibimbing ulang untuk permasalahan ataupun ingin membahas tentang instrumen Pak Jasa dengan teman-teman Widya Siwara nih. Nanti semua kepala sekolah kurang lebih sekitar 7 ribuan akan dibimbing ulang dalam membahas tentang instrumen fokus pengamatan dan juga bagaimana untuk literasi ataupun dalam pemberian penilaian terhadap gurunya sebagai Pak Jasa. Jadi saya tidak bisa memutuskan apakah nilai ini apakah harus 80, apakah harus kondisinya baik ataupun penilaiannya 80 itu sangat baik. Jadi saya belum bisa menjawab nih Pak Jasa karena saya hanya mendapatkan datanya seperti itu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Apa namanya, karena ini adalah dalam bentuk aplikasi, mestinya dilakukan segera itu Pak, karena akan dilaporkan ke luar. Ini kan saya kebetulan hasil rekapnya itu sudah di print out Pak. Itu 77 itu sangat baik Pak. 84 juga sangat baik. 92 juga sangat baik. 65 itu baik. Nah makanya ini interval yang dipakai yang mana ini begitu. Gitu maksudnya Pak. Untuk kategori Pak dengan nilai perolehan. Kebetulan saya sudah print out Pak, sudah selesai Pak. Bahkan sudah tanda tangan di pengawas Pak. Sudah juga ya Pak ya. Terima kasih. Baik Pak, baik Pak Jasa. Dari Pak Jasa ini hasil dari penilaian. Jadi hasil dari intervalnya itu untuk sangat kategorinya baiknya, Pak. Kategorinya penilaian ya. Ya betul. Jadi Pak Jasa, jadi memang kita tidak bisa ini nih merubah langsung nih untuk kondisi intervalnya, tapi nanti kita akan bicarakan lagi nih untuk teman-teman dari Bapak Ibu dari Widya Siwara dan juga teman-teman PMS ini baiknya seperti apa. Dan karena nanti di bulan Agustus akhir ataupun September Bapak Ibu kan akan dibimbing ulang nih terkait dengan pengisian aplikasi supervisi dan juga untuk membahas tentang instrumennya. Nah, nanti akan diperdalam lagi Pak Jasa. Jadi saya tidak bisa menjawab penuh nih Pak Jasa nih. Oke Pak, terima kasih Pak. Lalu untuk yang tidak lanjut Pak Jasa, tidak selanjutnya kita belum tahu nih ya untuk selanjutnya. Yang penting kita ngambil datanya dulu di bulan Oktober. Lalu nanti teman-teman PMS ini kan akan menganalisa hasil isian dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, mungkin kita nanti akan tindak lanjutnya akan kita kondisikan oleh kepala sekolah dari kepala sekolah ataupun pengawas ataupun nanti akan dibimbing ulang atau di awal-awal tahun Pak gitu Pak. Ataupun di bulan akhir November Desember lah, seperti itu Pak. Setelah pengambilan data ini Pak. Ini tegak kuping Pak.
Itu paling banyak sih. tadi ngobrol. Baik, kita lanjut ke aplikasi lagi nih Bapak Ibu. Mana ada yang belum bisa login nih? Bapak atau Ibu siapa? Biar saya cek sebelum kita lanjut ke aplikasinya nih. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengisian aplikasi di Bapak Ibu. Bina 2 dihilangkan tuh. Pak Ujang Sujana dari SDN 1 Jalur Panggirang katanya tunduh udah mulai sore mulai siang tadi kayaknya. Enak harus ngopi dulu nih Pak Ujang nih. Hiji mantap dia udah ngomong dia dulu nggak jadi saya tapi tahu hasilnya. Nah Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu masuk ke supervisi.lpwibanten.id. Nanti silakan Bapak Ibu masukkan dokumennya nih. Umpama saya akan memasukkan data kepala sekolah sini. Data kepala sekolah kandinya supervisi 2020. Temenin kana eta porsi naon? Nah, silakan Bapak Ibu klik masuk di sini. Nah, seperti ya, pakai praktek langsung. Nah, saya sudah di halaman beranda di sini, Bapak Ibu. Oh, akunnya ya. Di beranda sini. Lalu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu klik menu sekolah di sini. Silakan Bapak Ibu klik menu sekolah. Lalu pas menu sekolah ini Bapak Ibu silakan klik tombol yang berwarna hijau di sini. Karena di sini belum ada datanya, klik tombol bisa hijau. Tangan kanan main namanya. Klik pilih sekolah. Enak bicara eta bebas. Maaf Pak. Kabupaten Tangerang ya. Dari kepala sekolah Kabupaten Tangerang. Maka saya memasukkan datanya di sini, sekolah saya di sini. Umpamanya NPSN saya ini Bapak Ibu 100000115 ataupun Bapak Ibu bisa merubah mencarinya dengan menggunakan nama seperti SMP Darussalam. Nah, untuk pengisian pencarian itu disarankan untuk menggunakan nama. Takutnya di Dapodik itu namanya SMPN 1. Nah, ataupun dari Dabodiknya SMP 1. Nanti di pencarian Ibu, Bapak Ibu nanti tulisannya SMP Negeri 1. Nanti tidak akan ketemu Bapak Ibu. Nah, diusahakan Bapak Ibu bagaimana nanti Bapak Ibu menggunakan NPSN saja. Contohnya sini 105x115. Klik cari di sini. Nah, silakan Bapak Ibu klik pilih sekolah di sini. Klik pilih sekolah. Nah, nanti akan ke halaman ini nih, Bapak Ibu. Akan ke halaman pilih sekolah. Konfirmasi apakah sekolah Bapak Ibu benar ini. Contohnya PSN 105x115 dari nama sekolahnya SDN Uji Coba 115 Kecamatan Cisau Kabupaten Tangerang. Jika datanya benar, silakan Bapak Ibu klik simpan. Nah, kasih. Apakah Anda yakin pilih sekolah ini? Klik OK. Nah, data sekolah binaan berhasil disimpan. Nah, ini udah masuk nih Bapak Ibu. Satu sekolah nih. Nah, gimana Bapak Ibu jikalau Bapak Ibu PLT juga di sekolah lain? Bapak Ibu silakan masukkan di sini. Bapak Ibu pilih sekolah lagi.
Lalu Bapak Ibu masukkan NPSN-nya, lalu klik cari di sini. Nah, umpamanya saya sebagai PLT juga di SDN uji coba 116. Misal pilih sekolah, lalu klik simpan di sini. Data sekolah binaan berhasil disimpan, klik OK. Nah, gitu Bapak Ibu, itu cara masukin data sekolahnya. Yang seperti saya bilang itu memang sebelumnya kita tidak memetakan karena kita keterbatasan waktu dan juga keterbatasan data, dan diserahkan semua kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, ini contohnya sudah 2 sekolah nih, 1 definitif, 1 yang PLT. Nah, gimana Bapak Ibu jikalau untuk menghapusnya? Saya salah nih masukin sekolahnya. Nah, silakan Bapak Ibu masuk sini, klik hapus daftar. Kalau saya masuk Nomor 2000 jumlahnya doang tadi berhasil dihapus. Nah, Bapak Ibu, jadi jikalau Bapak Ibu sudah memasuki datanya dan memang sudah benar, jangan Bapak Ibu menghapus data ini. Jikalau nanti Bapak Ibu sudah melakukan supervisi dan menghapus ini, otomatis data supervisinya itu akan menghilang. Tapi sebenarnya bukan menghilang terhapus ya. Jadi sebenarnya hanya untuk ID-nya ini tidak sinkron. Makanya dipastikan kembali bahwa Bapak Ibu menginputkan data ini memang benar. Nah, ini yang di menu sekolah Bapak Ibu. Nah, gimana untuk memasukkan data sekolahnya nih, data gurunya? Sorry, maaf Pak. Data gurunya silakan Bapak Ibu klik guru sekolah di sini. Nah, karena datanya masih kosong, silakan Bapak Ibu klik tambah guru di sini. Klik tambah guru. Lalu Bapak Ibu klik SDN uji coba 115. Tadi kan karena saya memasukkan SDN uji coba 115, maka yang tampil hanya sekolah yang saya pilih. Silakan Bapak Ibu masuk ke pilih SDN uji coba 115. Nanti NPSN, kecamatan, dan kabupaten kota akan terisi otomatis Bapak Ibu. Di sini akan terisi otomatis. Lalu untuk NIP data gurunya, nama guru dan pasal silakan Bapak Ibu input. Contohnya NPS NIP-nya gurunya itu ini. Ataupun guru honorer, kita tidak diserahkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk data gurunya. Dipersilakan mau Bapak Ibu itu memilih 2 guru dari kelas atas ataupun kelas bawah, ataupun dari guru senior ataupun guru junior, itu dipersilakan. Nah, jikalau sekolah gurunya itu honorer atau tidak punya NIP, silakan menggunakan strip di sini. Lalu nama gurunya di sini. Kalau ada gelar silakan masukin gelar, terserah. Lalu kelas mapolnya di sini. Mama dia kelas 1 mengajar agama Islam. Klik simpan di sini. Nah, kalau Bapak mau input lagi gurunya, data sekolahnya ini, NPSN, kecamatan, dan kabupaten kota akan terisi otomatis oleh Ibu. Lalu masukin NIP-nya di sini. Kata-kata bisa sesuai, bukan harga mahal, tapi speknya kan gitu amat. Jadi tidak sesuai. Agus Suprianto ini Agus Ramadan. Lalu klik simpan di sini.
Nah, kalau mau lihat di gedung guru sekolah sini. Nah, tadi kan kita sudah masukin 2 guru nih Bapak Ibu. Ini sudah masukin 2 guru atas nama Guru Agus Supriyanto dan juga Ibu Endang Susulakisi. PPSN-nya dan nama data-data guru. Nah, jika mau menghapus, silakan hapus guru di sini. Nah, tadi Bapak sama Ibu sudah menginput sekolahnya dan sudah menginput gurunya. Nah, bagaimana untuk supervisinya? Untuk supervisinya silakan Bapak Ibu masuk ke menu formulir supervisi. Caranya masuk ke formulir supervisi. Lalu Bapak Ibu pilih nama guru yang tadi sudah diinputkan. Nah, tadi saya silakan mau masuknya Ibu Endang Susulakisi. Nah, di sini tahapnya nih. Tahapnya ini jikalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tahap pertama, untuk tahap selanjutnya maka pilih Bapak Ibu pilih tahap kedua. Pilih tahap kedua. Nah, bagaimana Bapak Ibu jikalau saya sudah pilih tahap pertama lalu pilih tahap pertama lagi? Pasti nanti tidak bisa melakukan supervisi karena Bapak Ibu sudah melakukan supervisi terhadap guru ini dan sudah melakukan tahap yang pertama. Nah, kalau datanya sudah benar, set data. Apakah Anda yakin vision ini? Klik OK. Nah, ini Bapak Ibu, jadi inilah formulir supervisi kepala sekolah. Untuk data-datanya nih, kayak nama sekolah ini, kabupaten kota, supervisinya. Nah, tadi sebelum kita masuk ke instrumen sini nih, ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu yang kesulitan masukin data sekolah dan data gurunya? Mana ada pertanyaan? Bu Yanti nih, gimana Bu Yanti? Ada masalah nggak Bu? Diamut dulu nih Bu, nggak kedengeran suaranya. Muter aja Pak, loading terus. Iya Bu, mohon maaf ya Bu, memang servernya memang sedang maintain Bu, sedang proses upgrade. Mudah-mudahan minggu-minggu ini akan diperbaiki gitu Bu. Iya. Tapi ini juga lagi menyimak Pak ya. Pak Iskak yang serius banget nih Pak Iskak nih. Pak Iskak gimana Pak Iskak? Sudah mengisinya belum Pak Iskak? Belum. Belum Pak, belum. Iya, sudah coba belum aplikasinya? Riz harus dicoba sana Riz. Kalau untuk Pasang memang sekarang masih di server nih Bapak Ibu nih. Masih agak susah buat masuknya nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan di minggu-minggu ini ada perbaikan nih Bapak Ibu. Coba aplikasi ada supervisi. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi ada administrasi, ada PP, lalu ada pembelajaran dan juga penilaian Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu mengisikan untuk menu-menu ataupun instrumen dari administrasi, RPP, pembelajaran dan juga penilaian. Sini bebas Bapak Ibu. Jadi mau pilih yang pembelajaran dulu ataupun penilaian bisa disesuaikan Bapak Ibu.
Contohnya saya ingin mengisi di RPP. Nah, sini. Nah, tadi yang saya bilang Pak Salam tadi. Pak Salam ada RPP dan juga ada RPPSE nih Bapak Ibu. Jadi yang di RPP ini berdasarkan fokus pengamatan yang full. Ini yang lalu yang berdasarkan surat edaran, yang ini yang yang langsung mau tanda dirinya. Ada Bapak. Ada kompetensi. Contohnya saya mau mengisi data RPP yang full. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini pas RPP yang full ini, silakan Bapak Ibu download rubrik ini, download rubrik di sini. Nah, sini rubrik instrumen. Cacahan saya kenapa kok di nabos tadi saya ditolak. Saya bertanggung jawaban aja di nabos. Surat kedua suratnya. Afirmasi saya bisa. Terima tadi tadi nyampe. Lisensinan gitu ya. Permisi. Oke, contohnya nih, identitas sekolah. Identitas sekolah ini poin satunya itu memuat dua aspek. Aspeknya apa saja? Kayak nama sekolah, kelas 1 semester, tema, subtema, pembelajaran keberapa, alokasi waktu. Nah, di sini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menilai dengan kondisi seperti ini. Nilai 4 ini karena identitas sekolah ini memuat komponen kayak nama sekolah, kelas semester, tema atau subtema, pembelajaran waktu keberapa. Lalu di sini seperti ini materi pembelajaran. Di sini adalah poinnya materi sesuai dengan data dan dikaitkan dengan pengetahuan lain yang relevan berkembang teks sesuai kehidupan nyata. Ini mencakup 1 atau 2 dari ini, dari poin-poin ini. Kalau poinnya paling besar itu 4, mencakup 7 aspek. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 poin-poinnya ini memang ada semua, maka silakan Bapak Ibu menilai pengamatan Bapak Ibu mendapatkan poin 4 seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu download rubrik ini dari sini. Nah, ini saya contohkan di sini identitas sekolah. Pak Uci tadi mau tepuk tangan dari kenapa Pak Uci? Ada yang ingin tanyakan Pak Uci? Maju muka ke. Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjut. Contohnya identitas sekolah. Saya melihat rubriknya posisi 3. Lalu kompetensi inti, kompetensi dasar. Contohnya saya isi. Pada bulan tadi supervisi kumat ibu ya tengah jelaskan datang kata lagunya kepala sekolah, silakan Bapak Ibu tambahkan.
Silakan Bapak Ibu memasukkan data catatan dan juga fungsinya. Bagaimana jikalau salah satu komponen tidak terisi? Makanya di sini tidak bisa tersimpan Bapak Ibu. Maka akan harus disimpan. Oh, dicoret ya ada barangnya. Barang seru ya kan, namun ganti. Nah, jikalau Bapak Ibu sudah semua di RPP ini, kalau sudah yakin, klik simpan di sini. Ganti 2 poin. Klik simpan. Lalu, apakah Anda yakin pengisian ini? Klik OK. Nah, tadi kan sudah mengerjakan yang RPP Bapak Ibu. Sudah menggunakan RPP, lalu di sini sudah menggunakan RPP yang full. Untuk pengisian bisa bisa melihatnya lagi, bisa diedit lagi. Jangan lupa tambahan, klik simpan di sini. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang di RPPSE-nya nih? Kalau Bapak Ibu buka, di sini tidak ada tombol simpan karena tadi sudah diisi dengan RPP yang full. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengisinya lagi. Dan Bapak Ibu klik di sini dan mengisi ini, sekarang juga solusi, maka di sininya tidak akan terlihat Bapak Ibu. Tidak akan bisa menyimpannya. Jadi saat awal mengisi RPP itu dipastikan contohnya lagi, saya ingin mengisi pembelajaran di sini. Yang pembelajaran untuk sub komponennya sini melakukan apresiasi dan motivasi poin 4. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melihatnya, silakan download topik di sini. Ini acuan Bapak Ibu memberikan penilaian fokus pengamatannya di sini. Saya klik sini, saya contohkan. Benar-benar gimana? Memang 8 sih, bisa ke sana. Bisa mulai 50 juta. Karena Allah. Sip lah ini mempasnya juga nggak bisa main di harga. Nggak bisa main di harga lagi. Sip lah ini mesti Pak KGP dibanding cuma-cuma itu. Silakan Bapak Ibu tuliskan catatan terhadap solusinya. Kalau Bapak Ibu sudah mengisinya semua, ini kan tadi kan masih silang. Kalau Bapak Ibu klik simpan di sini. Oke. Maka akan lanjut Bapak Ibu ke instrumen penilaian. Jadi terus fungsi RPP, pembelajaran dan juga penilaian. Nah, untuk cetak opinian mana ada kesulitan Bapak Ibu untuk instrumen pengisian instrumen ini kepala sekolah. Pak gini, gimana Pak Suhenda nih dari SDN 1 nih? Gimana Pak Suhenda? Ada masalah Pak? Itu kurang nggak kedengeran suaranya Pak? Iya belum terdengar Pak Suhenda. Tinggal ruang tanggung jawab. Saya nanya Pak Didi nih. Pak Didi gimana Pak Didi? Sudah buka belum untuk aplikasinya?
Adi Biswandi. Saya mau tanya Pak. Saya mau tanya Pak. Boleh Ibu Nina, silakan Ibu Nina. Saya udah masuk ke LPMP Banten. Sangat sulit untuk masuk ke situ juga Pak. Karena ini ada, saya udah pilih sekolah. Udah pilih sekolah. Tapi tadi sebelum, kalau nggak salah penjelasan Bapak setelah masuk LPMP Banten harus merubah password, betul nggak Pak? Betul Pak, betul Bu Nina. Ya. Oh, dirubah dulu passwordnya. Kemudian ketika saya masuk NPSN, muncullah nama sekolah dengan NPSN, tapi yang muncul di bawahnya itu tidak ada nama sekolah. Apa harus dicari terus aja ya Pak ya sampai angka-angka berikutnya gitu? Atau gimana? Halo. Saya udah di saya udah di ini Pak, di beranda masuk sekolah nih, masuk sekolah. Kemudian di situ harus mencari sekolah kan Pak ya, tapi saya belum merubah passwordnya gitu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu, nanti kalau ada waktu ataupun memang Ibu ingin mengganti passwordnya, dipersilakan saja. Ini hanya coba aja dulu ya Pak ya, uji coba aja dulu ya. Betul. Siap Pak. Tapi nanti untuk pengisian instrumennya ini, kalau Ibu sudah mengisi set data ataupun sudah mengisi instrumennya, nanti jikalau ada perubahan saat realnya nanti, Bapak Ibu dipersilakan saja, bisa diedit juga di menu ini. Supervisi KS, lalu hasil supervisi. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Iya Bu Nina. Akan Bapak Ibu, jikalau ada pertanyaan lagi terkait aplikasi ini nih sebelum kita bahas ke menu hasil supervisi ini, dipersilakan. Pak Ujang nih, Pak Ujang udah ngopi belum Pak Ujang? Suaranya nggak terdengar nih Pak Ujang nih, Pak Ujang Sujana nih. Allah. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf nih Bapak Ibu jika untuk aplikasi ini memang kita masih dalam proses maintenance. Mudah-mudahan di minggu-minggu ini kita sudah memperbaiki servernya. Jadi mudah-mudahan lebih baik lagi seperti itu Bapak Ibu. Pak Swenda gimana Pak Swenda? Sudah bisa? Jadi kantor, kontak dengan kurang. Suaranya belum muncul juga nih Pak Swenda nih. Mulai siaran mana lah, si kurang dari sekolah bawa usia dan ayam mereka. Belum terdengar nih. Ibu Sobihat nih, Ibu Sobihat raise hand nih. Silakan Bu Sobihat. Ada yang ingin tanyakan Bu Sobihat? Bu Sobihat dipersilakan. Oh, sepertinya kepencet Bu Sobihat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke materi. Jadi tadi setelah Bapak Ibu mengisikan instrumen ini, tadi saya sudah menuliskan ataupun mengisikan instrumen sini, RPP dan juga pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di tanggal update-nya ini Bapak Ibu tidak usah melihat atau mengisikan tanggal update ini. Tanggal update ini terisi setelah Bapak Ibu klik simpan. Jadi nanti Bapak Ibu
saat klik instrumen ini, silakan Bapak Ibu klik simpan di sini, maka di sini akan otomatis. Nah, untuk melihatnya sudah terisi atau belum, Bapak Ibu silakan lihat lambangnya sini. Kalau silang ini belum diisi, kalau centang warna hijau itu artinya sudah diisi. Lalu Bapak Ibu gimana cara melihatnya? Silakan Bapak Ibu klik supervisi KS, lalu hasil supervisi di sini. SDN uji coba 115. Nama gurunya Endang Susilaningsi SPD. Tahap supervisi 1. Instrumennya yang sudah diisi RPP dan juga pembelajaran. Lalu di sini untuk penilaian dan administrasi belum terisi. Bagaimana cara mengisinya? Silakan Bapak Ibu klik supervisi di sini, lalu silakan arahkan ke tab yang belum terisi. Ataupun untuk mengeditnya silakan klik RPP ataupun pembelajaran di sini. Kalaupun Bapak Ibu ingin mencetaknya, silakan Bapak Ibu klik cetak di sini. Bulat gitu. Ya, benar itu. Bulat merah. Binti kita kabehan dia mah. Macam-macam tiga sekolah lah. Nah, untuk tampilan cetakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada hasil komponennya. Lalu di sini ada nilai jumlah skor kali 100 skor maksimal nilai 100. Nah, di sini ada kepala sekolah dan tindak lanjutnya dari kepala sekolah. Nanti jikalau sudah dilihat di sini sama pengawas, maka akan ada catatan pengawas di sini dan juga ada NIP ataupun nama dari Bapak Ibu pengawasnya. Nah, Bapak Ibu tadi bisa dilihat di sini. Nah, bagaimana nanti kalau supervisi keduanya? Ini kan tadi kan baru supervisi yang pertama nih. Silakan Bapak Ibu klik supervisi KS, lalu ke formulir supervisi. Lalu klik pilih gurunya. Karena tadi pertama sudah, lalu pilih kedua sini. Lalu klik set data. Lalu klik OK. Isi yang administrasi nih. kayak saudara lagi ke sepanduk nah heuy. Oh, boy. Market anu pasang ieu mah eta. Ayo menang hidup pas ini sama Pak. Menang gua. Tekan menang eta doang. Ayo kalau menang gua gitu. Lalu klik set. Kita bagikan. Nah, kalau Bapak Ibu melihatnya, klik hasil supervisi di sini. Nah, bisa lihat nih Bapak Ibu. Tahap pertama dari guru supervisi Endang Suliningsi, tahap pertama buat sini. Yang tahap pertama RPP dan pembelajaran. Lalu yang tadi kita isi sebelumnya itu Ibu Endang Suliningsi. Tahap kedua dari instrumen administrasi di sini. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari hasilnya. Nanti jikalau Bapak Ibu ingin ingin melihatnya, silakan Bapak Ibu klik menu yang supervisi di sini. Nah, ini kan tadi di akun kepala sekolah nih. Kita mau lihat di akun pengawas seperti apa nih? Kalau mau tunggu, saya akan masuk ke akun pengawas yang Bapak Ibu. Kurang waktu dia mah. Oh, bukan kayak kesalahan bilang tapi kayak kesalahan dong. Eta tuh ya mesti dari jaket. Mesti dari PNH jangan lambai. Oh, mesti eta ngobrol dulu. Udah ali jaket enak, kalau dipakai makin gede. Saya masuk ke akun pengawas, kita lihat nih hasil supervisi KS-nya.
Coba adik-adiknya pas lama kebetulan aja. Pilih sekolah binaannya. Pak. Tadi kan belum ini ya, belum ya. Mana ya? Di beres. Mana deh? Pesenan beres. Pilih sekolah binaan. Atau ibu tadi gentos di ngawe ya, tanda tangan be. Iya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Di sini di akun pengawas ini nama kepala sekolahnya Ibu Rizkawati itu di akun saya sebelumnya. Lalu nama guru yang supervisi dipindah tahap pertama dan tahap kedua. Tapi pengawas bisa melihat di sini. Klik supervisi di sini. Klik RPP di sini. Bisa dilihat nih. Lalu masukkan sini. Catatan pengawasnya. Berarti sesuai instruksi komandan. Lalu klik simpan. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu di akun kepala sekolah yang sebelumnya. Anak ada kue itu. Kalau dia tahu kan dek, sama kakeknya. Apa ini? Mana boleh? Nak kamu sudah ada pengawas yang barusan saya isikan terlink otomatis ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih, kepala sekolah bisa melihat pengawasnya di sini. Itu Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah jelas ataupun gimana? Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan ditanya Bapak Ibu. Sebelum kita dapat. Mana Pak Ujang? Masih semangat Pak Ujang? Pak Ujang Sujana. Ayo ceng, Apin kita goyangin aja. Cek. TikTok ada cak. Waduh. Foto ya sih di mana? Di mana saya? Dikirim apa ya? Ya, silakan Bapak Ibu jika pertanyaan tentang aplikasi service ini dipersilakan nih. Ibu Nina gimana Ibu Nina? Sudah jelas Bu Nina? Bu Nina Rastiana. Pakai pokok ya. Ya sudah agak ada ini, cuma masalahnya kami hanya di pas penginputan aja mungkin Pak ini agak sulit untuk servernya atau apanya gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi seperti yang Pak Jarsa bilang tuh dari Bayu. Untuk mengisi langkah-langkah selanjutnya itu agak lama menunggu gitu Pak. Setiap langkah-langkahnya itu. Iya baik. Mohon maaf nih upgrade nih. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki dalam minggu-minggu ini. Karena memang nanti di kepala sekolah ini akan diberikan kepala sekolah. Mudah-mudahan servernya diganti ataupun sudah di-upgrade ya Bapak Ibu. Mohon maaf nih Bapak Ibu nih, Ibu Nina nih. Yang lainnya gimana Bapak Ibu? Ya saya tadi muter baik. Baik Bapak Ibu. Saya pertanyaan kalau tidak ada kita tutup sesi ya, ini. Pak, sama susah Pak, muter terus. Sama Pak muter terus. Kami ini udah di beranda sama ketika diklik itu tuh susah muternya, muter terus lama. Iya, mohon maaf Ibu Yanti nih. Memang kalau pas di jam-jam nggak sibuk Bu Yanti, kita bisa di pas saat pagi Bu Yanti, di saat pagi hari ataupun saat malam hari. Memang kita kondisinya itu masih sudah dipakai untuk pengawas dan semua kepala sekolah.
makanya akunnya itu servernya itu agak Mudah-mudahan ke depannya ya Pak. Ya. Baik, mohon maaf nih Bu Yanti. Terima kasih Pak. Ya Bu Yanti, sama-sama. Gimana, ada yang mau tanyakan lagi Bapak Ibu? Pak Ujang kayaknya udah mau siap-siap aja tuh angkat kaki tuh Pak Ujang. Mau kemana sih Pak Ujang? Baik, Bapak Ibu, jika nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup sesi ini nih. Kita lanjut lagi esok hari Bapak Ibu. Kita lanjut lagi esok hari jam 8. Kita masuk ke bahas materi yang lain. Kalau tidak ada Bapak Ibu, jikalau pemaparan saya yang kurang baik ataupun kurang jelas, saya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.